Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, di video kali ini saya mau berbagi aktivitas saya di pagi hari. Ini tuh biasanya nggak saya beresin, saya beresinnya itu di pagi hari. Mejanya kita udah pada pliket semuanya. Ini tak bersihin dulu, tak lap-lap. Cuci ada tumpukan lipetan baju. Ini tuh baju cucian kemarin sore dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya bisa ketemu lagi di channel saya, Mama Wanti. Lagi bunda, aktivitas saya sehari-hari. Nah, di video kali ini saya mau berbagi aktivitas saya di pagi hari. Ini tuh kurang lebih jam setengah 6 pagi. Habis sholat subuh tadi kegoleran sebentar, terus ini dipanggil suami saya, diajak jalan di depan rumah. Nggak pakai sendal gitu bunda. Kalau nggak pakai sendal jalan di tempat di jalan yang ada kerikil-kerikilnya gitu kan enak ya, pating celekit kakinya gitu enak. Mumpung lagi libur juga, ini saya kan juga jarang banget olahraga ya, bukan jarang lagi, hampir nggak pernah saya itu olahraga. Jadi ini mumpung lagi ada kesempatan. Nah, itu anak saya nggak tahu mainan apa itu namanya, mainan zaman sekarang mah aneh-aneh ya bunda, wis nggak ngerti apa jenengane kuwi, tapi dianya juga apa namanya udah lama nggak dipakai, jadi katanya itu agak susah. Ini saya jalan nggak pakai sendal. Oke, itu udah selesai untuk jalan di depan rumahnya, olahraganya ceritanya. Lanjut, ini mulai aktivitas. Ini dapur saya masih seperti ini bunda, masih aslinya seperti ini, berantakan banget. Tadi habis sahur belum saya beresin, memang sengaja karena hari libur gitu, jadi tak entar-entarin dulu. Tadi saya berangkat belanja dulu, hari Minggu kan waktunya memang buat belanja ya, buat stok isi kulkas. Habis belanja terus baru ini saya rapihin dulu. Ini di rumah itu cuman bertiga, tapi kok ya cucian piring, cucian gelas itu lebih dari 3 ini ya. Padahal ini tuh cuman bekas sahur aja ini bunda, bekas semalam yang buka puasa udah saya beresin semalam, habis tarawih gitu tak beresin, udah bersih. Nah, ini cuman bekas sahur aja, tapi ya banyak banget, apalagi kalau digabung ya bekas sahur, bekas bekas buka gitu, sebanyak apa ini. Kayaknya ini sinknya penuh membludak kayaknya. Kalau hari-hari biasa kan kayak gitu ya, habis kotoran habis makan malam gitu biasanya nggak saya beresin, saya beresinnya itu di pagi hari. Udah selesai untuk nyuci piringnya, lanjut ini tak bersihin, tak lap-lap untuk sinknya. Nanti juga meja kompor dan juga kompornya sekalian saya bersihin, saya lap-lap. Karena tadi habis masak belum sempet saya beresin, belum sempet saya bersihin. Habis masak langsung makan sahur. Soalnya saya itu bangun tadi itu jam 3 bunda, biasanya itu saya bangun setengah 3, cuman males banget tak tunda sampai jam 3 baru bangun. Biasanya setengah 3 itu udah mulai bangun. Itu tadi satu kresek merah itu belanjaan tadi pagi belum saya beresin ini dulu, bersihin rumah dulu. Rumah kalau udah bersih baru nanti aktivitas yang lain enak, tapi kalau ngelihat rumah masih berantakan banget tuh rasanya itu nggak enak banget dilihat. Jadi ini saya beresin dulu. Ini juga kulkas, terus mejanya gitu udah pada pliket semuanya. Ini tak bersihin dulu, tak lap-lap. Jujur saya sejak puasa gitu saya jarang banget bersih-bersih debu seperti ini bunda. Kayaknya puasa gitu diirit-irit banget tenaganya ya, biar sampai sore gitu nggak lemes. Saya kalau puasa beberesnya pagi-pagi banget bunda, habis sholat subuh gitu biasanya langsung beberes. Nah, nanti kan jam 11 ke atas udah free ya, udah longgar, udah bisa selonjoran, biasa buat tiduran gitu. Sampai sore nanti baru habis asar gitu mulai lagi masak untuk persiapan buka. Kalau beberesnya pagi begini kan tenaga masih full ya, belum lemes. Kalau udah siangan sedikit kan badan udah lemes. Terus kalau saya itu kalau pagi kalau puasa buat tidur gitu malah nanti badannya gitu bangun-bangun tuh lemes, terus mata itu pengennya merem mulu. Jadi sebisa mungkin kalau pagi itu saya paksain buat aktivitas. Ya memang sih ya, habis sholat subuh gitu matanya tuh rasanya tuh ngantuk banget, pengen banget dimeremin, tapi ya gitu saya paksain buat melek.
Kalau pengen tidur biasanya saya nanti habis duhur gitu baru bisa tidur, bukan baru bisa tidur ya, enak aja gitu kalau habis duhur tidurnya, badan nggak lemes, terus juga mata itu juga nggak pengen merem mulu. Pokoknya kalau tidur pagi itu mata tuh justru malah susah banget meleknya, pengen itu merem mulu. Kalau udah siangan gitu kan wayahnya bangun ya bangun aja, badan juga seger enak. Kalau di kantor jam istirahat nggak saya pakai buat tidur. Kalau teman-teman itu dipakai buat tidur 1 jam itu buat tidur. Saya soalnya kalau nggak benar-benar ngantuk banget, badan ditidurin itu nggak bisa langsung merem, nggak bisa langsung tidur. Paling nanti setengah jam 45 menit gitu baru bisa tidur. Kan tanggung ya, waktu tinggal 15 menit lagi buat tidur, nanti malah kepala malah pusing kalau cuma tidurnya sebentar. Oh ya, gimana nih kabarnya bunda-bunda semua hari ini? Mudah-mudahan semuanya pada punya kabar yang baik ya bunda, keluarga semuanya juga pada sehat semuanya. Kalaupun ada yang lagi diuji sakit, mudah-mudahan secepatnya Allah angkat penyakitnya dan disehatkan kembali badannya, amin. Jangan salfok sama sampah yang berantakan, super duper berantakan bunda. Itu kardus-kardus bekas anak saya mainan tadi cuma tak lemparin aja di situ karena memang nanti kan mau diberesin juga. Di tempat sampahnya udah nggak muat, jadi memang sengaja tadi cuma tak lemparin di situ aja, nanti saya beresin, saya buang ke depan. Nah, untuk urusan bersih-bersih dapurnya udah selesai, lanjut ini pindah ke depan TV. Nah, itu anak saya lagi kelekaran di kasur. Biasa kalau libur begini tuh ngongkot-ngongkot kasur buat kelekaran buat nonton TV. Ini bekas tadi sahur itu ada tumpahan kuah jadi kotor banget, tak bersihin dulu. Nah, ini di kursi ada tumpukan lipetan baju. Ini tuh baju cucian kemarin sore. Di bak kan masih ada baju yang udah setrika cuman belum saya masukin di lemari, jadi untuk sementara itu tadi tak taruh dulu di situ. Nah, lanjut ini saya beresin untuk bantal-bantalnya. Udah di penghujung puasa nih, harusnya wayahnya buat ganti gorden, cuman ini belum, rasanya itu masih males banget mau nyopot-nyopot gorden bunda. Saya itu ganti gorden, lepasin gorden itu setahun sekali tiap puasa seperti ini bunda, menjelang lebaran. Padahal lebaran ini rumah ditinggal pulang ini, tapi malah diganti gordennya ya. Ya gitulah bunda, saya ganti gorden itu setahun sekali. Ada yang sama bunda ganti gorden setahun sekali. Depan TV udah selesai, udah bersih nggak bersih diangkat bersih aja, nah seperti itu. Tapi juga itu udah paling bersih bunda, udah paling rapi. Nanti sebentar lagi pasti berantakan lagi. Biasalah kalau udah dipakai buat nonton TV, buat kegoleran lagi, itu bantal udah kemana-mana lagi, udah pating jelempah lagi. Lanjut ini geser ke ruangan tengah. Ini saya bersihin dulu tiraknya, di atas juga udah pliket banget, debu campur asap gitu. Ini kan deket dapur ya, deket kompor, jadi kalau debunya gitu cepet banget pliket. Terus ini juga meja makannya. Nah, ini tuh yang nampan yang pakai buat tatakan itu juga udah kotor banget sebenarnya, itu udah minta dicuci tapi males banget mau nyucinya, udah tak lap-lap aja. Lanjut geser lagi ke kamar belakang. Nah, ini di kasur ya ada kertas lah, ada buku lah, bantal guling, pating jelempah kemana-mana. Kita beresin dulu karena memang dari pagi itu saya itu belum sempat beberes apa-apa pun. Ini tak beresin dulu, tapi ini juga tak beresin doang. Untuk spraynya nggak saya ganti karena belum lama kemarin saya ganti, jadi ini untuk saat ini saya beresin aja, saya tata-tata aja. Rapihin kasurnya udah selesai, lanjut ini ngerapihin rak buku. Oh ya, kalau bunda-bunda semuanya buku-buku pelajaran yang tahun-tahun lalu, kayak misalnya kelas yang tahun lalu gitu ya, itu dikemanain bunda? Masih disimpan atau dibuang kemana? Saya itu bingung mau dikemanain bunda, mau dibuang tapi dibuang kemana, mau disimpan juga menuhin tempat. Kayak buku dari TK sampai, paling nggak itu TK sampai kelas 3 ya, mungkin kalau kelas 4, 5, 6 gitu nanti masih bisa dipakai
buat belajar. Kalau waktu ujian gitu mungkin ada materi-materi yang diperlukan, cuman kayaknya kalau dari TK sampai kelas 3 itu kayaknya nggak ada ya, jadi bingung mau dikemanain. Selama ini sih masih saya simpen bunda, cuman ya gitulah, udah berapa udah satu meja, satu yang bawah, kalau bawah TV itu udah penuh buku-buku anak saya yang dari tahun-tahun lalu bunda, dari TK gitu, belum saya buang-buangin semuanya. Buku-buku materi kalau zaman sekarang mah nggak bisa dilungsurin ya bunda. Kalau zaman dulu saya kan buku-buku materi gitu lungsuran ya. Saya itu kalau udah kenaikan kelas gitu udah ribut ada cari pinjaman ke kakak-kakak kelas buku-buku materi gitu ya. Buku yang udah dipakai udah ditinggalin kelasnya pun juga pasti juga dipinjam-pinjam sama adik kelas kayak gitu kalau dulu zaman saya. Nah kalau sekarang kan nggak pakai buku tulis, tapi nulisnya gitu langsung di buku materinya gitu ya, jadi sekali pakai gitu bukunya. Kalau waktu dulu pas kurikulum tematik itu nggak terlalu banyak banget bukunya, karena kalau ini sekarang kan udah balik lagi ke dulu ya, jadi matematika sendiri, bahasa Indonesia sendiri, IPA sendiri, jadi masing-masing ada bukunya, juga banyak banget bukunya gitu bunda. Mana satu buku itu tebel-tebel banget kan ya sekarang itu, jadinya itu numpuk banyak banget. Nah ini dari tadi ngoceh mulu, akhirnya alhamdulillah selesai bunda untuk urusan beberesnya. Ini terakhiran di kamar belakang. Dan untuk videonya sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan video saya yang cukup sederhana ini bisa menghibur bunda-bunda semuanya dan juga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video saya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.